Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama, Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh yang didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Ali Mughayat Syah pada tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Corak pemerintahan di Aceh terdiri atas dua sistem. Yang pertama, pemerintahan sipil di bawah kaum bangsawan, dan yang kedua, pemerintahan atas dasar agama di bawah kaum ulama. Aceh mengalami kemajuan pesat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Aceh mencapai zaman keemasan. Aceh bahkan dapat menguasai Johor, Pahang, Kedah, Perak di Semenanjung Melayu, dan Indragiri, Pulau Bintan, dan Nias. Dalam bidang sosial, letaknya yang strategis di titik sentral jalur perdagangan internasional di Selat Malaka menjadikan Aceh makin ramai dikunjungi pedagang Islam. Terjadilah asimilasi baik di bidang sosial maupun ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, Aceh berkembang dengan pesat pada masa kejayaannya, dengan menguasai daerah pantai barat dan timur Sumatera. Yang kedua, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan pada tahun 1478 Masehi, yang dipimpin oleh Raden Fatah. Kepemimpinan Raden Fatah merupakan masa awal pertumbuhan kerajaan Islam di Pulau Jawa. Ia berusaha mengislamkan masyarakat Jawa yang masih beragama Hindu-Buddha. Pada masa pemerintahannya, Demak berkembang pesat. Daerah kekuasaannya meliputi daerah Demak sendiri, Semarang, Tegal, Jepara, dan sekitarnya, dan cukup berpengaruh di Palembang dan Jambi di Sumatera, serta beberapa wilayah di Kalimantan karena memiliki bandar-bandar penting, seperti Jepara, Tuban, Sedayu, Gresik, dan lainnya. Demak mencoba menyerang Portugis yang saat itu menguasai Malaka. Demak membantu Malaka karena kepentingan Demak turut terganggu dengan hadirnya Portugis di Malaka. Namun, serangan itu gagal. Strategi Raden Fatah gagal dalam ekspedisi melawan Portugis. Kemudian, perjuangannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Adipati Yunus. Saat terjadi perebutan kekuasaan antara Pangeran Sekar Sedo Lepen, saudara Sultan Trenggono yang seharusnya menjadi raja, dan Sunan Prawoto, putra sulung Sultan Trenggono, Sunan Prawoto kemudian dikalahkan oleh Arya Penangsang, anak Pangeran Sekar Sedo Lepen. Namun, Arya Penangsang pun kemudian dibunuh oleh Joko Tingkir yang merupakan menantu Sultan Trenggono. Yang ketiga, Kerajaan Mataram Islam. Sultan Agung adalah raja kerajaan Mataram pada masa pemerintahannya. Mataram mencapai masa keemasan, pusat pemerintahan dipindahkan ke Pleret. Wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Sultan Agung berniat untuk merebut Banten, namun niatnya itu terhambat karena ada VOC yang menguasai Sunda Kelapa. VOC juga tidak menyukai Mataram. Akibatnya, Sultan Agung harus berhadapan dulu dengan VOC. Sultan Agung dua kali berusaha menyerang VOC pada tahun 1628 dan pada tahun 1629 Masehi. Sultan Agung wafat pada tahun 1645 dan digantikan oleh Amangkurat I. Amangkurat I menjalin hubungan dengan Belanda. Pada masa pemerintahannya, Mataram diserang oleh Trunojaya dari Madura, tetapi dapat digagalkan karena dibantu Belanda. Amangkurat I kemudian digantikan oleh Amangkurat II. Pada masa pemerintahannya, wilayah kerajaan Mataram makin menyempit karena diambil oleh Belanda. Pada tahun 1633 Masehi, Sultan Agung mengganti perhitungan tahun Hindu yang berdasarkan perhitungan matahari dengan tahun Islam yang berdasarkan perhitungan bulan.
Yang keempat, Kerajaan Goa dan Talu. Kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan sebenarnya terdiri atas dua kerajaan, yaitu Goa dan Talu. Kedua kerajaan ini kemudian bersatu. Raja Goa, Daeng Manrabia, menjadi raja bergelar Sultan Mauddin, dan Raja Talu, Karaeng Mantoaya, menjadi Perdana Menteri bergelar Sultan Abdullah. Pelaut-pelaut yang tangguh, terutama dari daerah Bugis, mereka inilah yang memperkuat barisan pertahanan laut Makassar. Raja yang terkenal dari kerajaan ini ialah Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669 Masehi. Hasanuddin berhasil memperluas wilayah kekuasaan Makassar baik ke atas sampai ke Sumbawa dan sebagian Flores di selatan. Sulawesi Selatan sendiri merupakan daerah pertanian yang subur. Daerah-daerah taklukannya di tenggara seperti Selayar dan Buton, serta di selatan seperti Lombok, Sumbawa, dan Flores juga merupakan daerah yang kaya dengan sumber daya alam. Semua itu membuat Makassar mampu memenuhi semua kebutuhannya, bahkan mampu mengekspor karena memiliki pelaut-pelaut yang tangguh dan terletak di pintu masuk jalur perdagangan. Kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate merupakan kerajaan Islam di timur yang berdiri pada abad ke-13 dengan Raja Zainal Abidin. Raja Zainal Abidin adalah murid dari Sunan Giri di Kerajaan Demak. Sedangkan Kerajaan Tidore berdiri di pulau lainnya dengan Sultan Mansur sebagai raja. Pada saat Portugis dan Spanyol datang ke Maluku, kedua kerajaan ini yaitu Ternate dan Tidore berhasil diadu domba. Akibatnya, antara kedua kerajaan tersebut terjadi persaingan. Hal ini terjadi karena kedua bangsa itu sama-sama ingin memonopoli hasil bumi dari kedua kerajaan tersebut. Setelah dua kerajaan ini sadar bahwa mereka telah diadu domba, hubungan kedua kerajaan ini membaik kembali. Sultan Khairun kemudian digantikan oleh Sultan Babula. Sultan Khairun juga berhasil memperluas daerah kekuasaan Ternate sampai ke Filipina. Sementara itu, Kerajaan Tidore mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Sultan Nuku, yang berhasil memperluas pengaruh Tidore sampai ke Halmahera, Seram, bahkan Kai di selatan dan Misol di Irian. Dengan masuknya Spanyol dan Portugis ke Maluku, kehidupan beragama dan bermasyarakat di Maluku jadi beragam. Ada Katolik, Protestan, dan Islam. Pengaruh Islam sangat terasa di Ternate dan Tidore. Pengaruh Protestan sangat terasa di Maluku bagian tengah dan pengaruh Katolik sangat terasa di sekitar Maluku bagian selatan. Sekian dan terima kasih.